Teknik metalurgi. Apa pembelajaran di situ yang lu terapkan di kehidupan sehari-hari saat ini? Tidak ada. Terdegradasi. Itu namanya korosi. Oke. Nah, di besi bentuknya dia menjadi karat. Oh. Jadi korosi itu adalah fenomenanya. Nah, yang kita bisa lihat sehari-hari di besi adalah karat itu bentuknya. Selamat datang di Cerita Kerja bersama Adit. Gue namain lu tuh Adit Kebot tuh. Kalau lu cari, Kenapa kalau lu cari get kontak, habis temen gue yang bulu tangkis yang sampai sekarang masih temen lu doang, nggak ada. Kayaknya gue pernah lihat ya itu di kontak deh. Ya pasti. Ya, ternyata Adit itu tersangkanya Kebot. lu ya? Iya, siapa lagi? Nggak Hebat, mungkin. hebat. Bahkan ada lu gue namain Alip tidak Kebot. Udah Dit, gini dulu Dit. Bukan Dit. Nah, udah tarik cerita. Dit, nama lengkap lu siapa sih, Dit? Nama gue Nur Aditya Tama. Oh, sesuai dengan nama Instagram. Satu suku katanya. Sesuai. Sesuai. KTP gue cuma satu suku kata. Paspor gue jadi double namanya. 2 kali pengulangan kali, repetition. sekali. Tahu gue tahu. Pasti harus begitu. Apalagi kalau haji nanti 3 kali nama gue. Iya ya. Iya. Gue baru tahu nih. Iya, kalau haji harus 3 suku kata. Terima kasih Adit. Soalnya Adit lulusan Rohis juga nih. Enggak juga, enggak ada hubungannya. Ada hubungannya ya. Udah sholat, alhamdulillah Adit sudah mengajak sholat tadi. Maghrib. Sholat maghrib Isya belum karena jahatnya jalanan Margonda dan gue ajak ke sini dulu. Itu dia tuh. Adit sudah berapa lama bekerja Adit? Gue kerja dari 2017 akhir. 2017 Desember berarti. November. Oh, November tapi Novembernya tanggal 28 akhir juga. Ujungnya Desember sih. Lu lulus kuliah langsung kerja apa gimana? Enggak, gue nganggur 3 bulan. 3 bulan. Kita merasakan hal yang sama. Tadi juga tamu sebelum lu yang satu klub kita, dia juga hampir 1 tahun sama kayak gue. Di masa-masa 3 bulan apa yang lu lakuin, Dit? Di masa-masa 3 bulan itu gue bolak-balik ke job fair. Itu aja. Terus Mesko? Smesco itu the best tuh. The best. Itu Jadi selain job portal, job street LinkedIn, lu ya, pasti Mesko. pasti ke kampus-kampus juga, kan kampus-kampus juga ada ini kan. Ada works nggak? Maksud gua berhasil nggak setidaknya dapat panggilan interview? Oh tidak, tentunya tidak. Tentunya tidak. Gua alhamdulillah dapat sih sekali. Lu dapet? Satu Cibubur saat itu. Gue mentok-mentok kalau dapat interview pasti ada referral. Kalau misalnya nggak ada referral ataupun mungkin bukan referral ya, jadi ada senior yang nyari memang senior yang satu kampus. Iya. Yang udah mungkin angkatannya udah tua, mereka nggak tahu refer kemana, cari fresh graduate, baru tuh mulai tuh di grup angkatan ada. Nah, gue mulai dari situ. Tapi lu natif Depok? Natif Depok. Natif Depok juga. Di mana lu alma mater? Alma mater gua kan Semansa Depok gua. Oke. Kampus Kampus di UI. di UI. Respect Bang UI. Jadi ya, Respect. Apa lulusan apa? teknik metalurgi. Apa pembelajaran di situ yang lu terapkan di kehidupan sehari-hari saat ini? Tidak ada. Apa nih? Pakai kamus-kamus aneh lagi ya kayak Sony? Dari tadi Sony ngomongin angka, gua nggak paham tuh, Dit. Apa yang lu belajar dari teknik? Teknik apa? Oke. Yang gue pelajari itu tentang logam, tentang material. Jadi mungkin kalau misalnya Apa tadi sorry mata kuliah teknik jurusan metalurgi material. metalogi. Metalurgi material. Banget aja nggak sih. Jadi itu bagaimana Nggak sia-sia gue ngundang Sony. Aneh-aneh banget bener-bener. Apa yang lu pembelajaran di situ nih menarik juga nih, gue baru tahu. Oke, jadi metalurgi itu kita bagaimana untuk memproses metal dari hulu ke hilir. Oke. Gitu. Dari biji besi sampai jadi misalnya baja ringan buat atap gitu. Holo enggak ya, beda. Iya. Bisa. Oh iya. Bisa. Yang terus dalamannya beton itu? Iya, cakar ayam. Lu yang buat juga. Bukan. Yang teknik itu ada. Ya. Jadi memang pengolahan baja sampai akhirnya dia bisa digunakan. itu kan bahasa sulitnya teknik apa Metalurgi. Metalurgi itu bahasa sederhananya mungkin teknik kupra nggak sih? Enggak. Teknik material. Iya material, ongkong material. Materialnya gitu, bukan sih. kuli dong. Iya betul.
Ya pekerjaannya ya. Lu berapa lama tepat waktu tapi? Buat waktu 4 tahun pas. 4 tahun pas. Iya. Apa skripsi yang lu ambil? Skripsi gue soal korosi. Korosi menarik. Menarik. Korosi itu adalah salah satu bentuk dari degradasi material. Lu Nggak cuma karat. Iya, karena gue taunya karat doang tuh Iya. kalau korosi. Jadi ketika semua material terdegradasi, itu namanya korosi. Oh, oke. Nah, di besi bentuknya dia menjadi karat. Oh. Jadi korosi itu adalah fenomenanya. Nah, yang kita bisa lihat sehari-hari di besi adalah karat itu bentuknya. Salah satu bentuk. Karat itu bentuk. Selama ini orang-orang awam itu nggak tahu Iya, apa semua orang bilang nyebutnya korosi karat. Karat gitu. Berarti lu gatel nggak sih untuk menjelasin itu bukan karat, katro gitu nggak Ya sih? nggak juga lah. Tapi lu gatel kan? Karena gua aja kadang gatel gitu ketika orang selalu bilang absensi daripada presensi. Benar juga sih. Ya kan? Padahal absensi itu kan daftar Tidak tidak hadir. hadir. Ngapain lu nanya, Adit lu ada absen belum? Gua hadir, gua present gue. Bener juga sih. Iya, Pernah gatel nggak sih lu? stereotip yang salah kayak gitu. Iya, harus kita benarkan. Benar sekali. Nah, tapi lu relate nggak sih dengan pekerjaan lu saat ini atau ketika lu lulus nganggur 3 bulan, ini lulusan UI pun menganggur rekan-rekan kerja 3 bulan, dia juga manusia, bro. Benar sekali. Terus linear nggak? Secara pekerjaan Yang pertama tidak. ya, yang pertama. Yang pertama linear, cukup linear. Cukup linear yang Cukup pertama ya. linear. Apa? Yang pertama itu gua kerja di Kalau lu nggak nyaman nyebutin perusahaannya nggak apa-apa ya, nggak usah disebutin. Iya, gua akan ininya nyebutin aja, industrinya aja ya. Industrinya aja. gua pertama kerja di kontraktor EPC. ABC, EPC. EPC, oke. Engineering, Procurement, Construction. Oke, linear sekali. Itu linear cukup dan gua jadi di situ ada piping engineer posisi Oke. gua. Jadi kerjaannya memang desain pipa. Tapi Oke. kan karena PVC gitu ya? Enggak, beda. PVC, baja, Hmm. semua jenis pipa. Semua jenis pipa yang ada di suatu plant production. Oke, Rucika? Rucika? Apa rucika itu? Rucika pipa kan, pipa air. Ya. Enggak ya? Iya sebenarnya ada sih. Ada ya. Kita desain itu juga, tapi itu kan pekerjaan yang cukup minor lah ya. Iya, betul. Ya, Terus majornya itu memang pipa-pipa dari production plant. Terus itu kerjaannya memang secara desain gua itu sebenarnya teknik mesin Oke. pekerjaannya, Ya. tapi secara material bisa disupport dengan jurusan gua. Oke. Jadi gue tahu material apa yang digunakan dan gue bisa meng-advise dan gue bisa menerima spesifikasi yang ditetapkan. Oke. Gitu. Jadi udah ngerti Oke, paham ya. barang-barangnya. Ya. Terus lanjut ke pekerjaan kedua atau enggak? Ini Atau satu? berapa lama? Lu Ini di- sebenarnya Konon gua- bukan di Jawa kan, kalau nggak salah di luar pulau. Oh enggak, ini masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Masih di oke. Jakarta. Ini di Jakarta. Berapa lama lu? Gue di sini cuma 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Apa lu resign, memutuskan resign atau? Gue resign. Oke, kenapa lu mulai bosan dengan teknik-teknik yang Enggak juga, berbeda? gue nggak bosan sih. Sebenarnya kan kalau kerja ada sisi kita di mana satu idealis, Betul. ada juga kalau misalnya ketemu over, loh, kok Butuh. butuh Iya, dilihat iya. Angkanya bagus ya. Angkanya kok gini gitu kan. Iya. Bagaimana orang yang baru kerja 10 bulan nerima selama 10 bulan tuh hal yang menurut dia cukup ngepas. Oke. Yang nggak ada lah kembaliannya dalam sebulan gitu kan. Iya, nggak ada saving ya Nggak maksudnya. nggak ada Oke, savingnya oke, gitu oke. kan. Ternyata ditawarin yang kok bisa saving nih, lumayan nih. Oke. Ini yang di luar Jawa Ya. Oke. Tapi memang dengan konsekuensi harus merantau. Iya, betul. Nah, Betul. iya. Jadi habis itu ada tawaran posisi di Balikpapan, Kalimantan ya. Kalimantan, di salah satu perusahaan minyak dan gas. Ya udah, akhirnya diambil. Berapa lama di situ, Dit? Fokusnya lu apa? Fokusnya itu apa? Iya, fokus kerjaan lu di situ. Oh, posisi gua malah belok banget. Yang awalnya gua jadi engineer, nah sekarang posisi gua menjadi buyer atau namanya purchasing engineer. Oke. Nah, itu belok jauh memang. Tapi masih linear nggak dengan Enggak, apa sama sekali muter balik jauh sekali? muter balik jauh. Secara ini memang muter 180 derajat Oke. secara keilmuan ya. Iya, proses rekrutmennya sampai lu memutuskan untuk ya udah gue hijrah deh ke situ.
Apa dasarnya dan siapa yang menawarkan itu gitu. Jadi waktu gua di kontraktor EPC itu, gua kan ngelihat nature bisnisnya ya. Oke. Jadi kontraktor EPC adalah di mana perusahaan buat dapat duit dia harus menang tender dulu. Oke. Dia harus menang tender di suatu perusahaan. Ketika dia menang tender baru ada uangnya. Iya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada uangnya, saving mode terjadi di perusahaan itu. Gitu. Akan ada proposal terus-terusan, tapi ketika nggak menang ya udah berarti si karyawan ini nanti akan terus-terusan jadi expense. Yang suatu saat ada resiko pengurangan. Ya akan stuck di situ-situ aja. Jadi ketika nature bisnis seperti itu, gue memutuskan bahwa sebenarnya gue bisa sustain nggak sih di sini. Oke. Itu salah satunya. Oke. Terus selanjutnya ke perusahaan yang ingin gue masuki. Oke. Perusahaan yang ingin gue masuki ini adalah perusahaan dengan tipe production. Ini ngomongin yang si Balikpapan ini? Iya. Oke. Dengan tipe production. Ketika perusahaannya tipe production, berarti kan dia menghasilkan uang dengan Bikin sendiri. secara sendirinya. Uang tergenerate sendirinya dan betul. dia tuh produksi, udah pasti ada yang beli. Iya betul. Nah, tuh. Bentar, tadi belum. Iya. Tadi dia masih ngawang-ngawang ya. masih ngawang-ngawang. Dia mau Bisnisnya. ngerjain apa? Betul. Dia mau nge-propose orang buat ngerjain, tapi kalau nggak lowest bid, Iya. nggak akan dapat. Iya. Ya kan? Iya betul. Nah, kalau misalnya di Balikpapan, berarti dia diem aja, uang datang. Iya. Ya, jadi kantornya secara nature dia kan lebih stabil. Iya. Itu pertimbangan nomor 1. Paling utama tuh. Paling utama. Jadi memang keamanan ketika lu masuk kantor itu kan penting juga. Iya, safety first. Iya. Jadi lu bisa sustain di sana apa enggak? Terus proyeksi ke depannya lu bisa, ya pasti lah nggak muluk-muluk, kita juga nyari loncatan yang lebih bagus ya. Betul. Nah, Betul. Lu berapa lama atau memutuskan gue mau hijrah nih ke Kalimantan sana? Lu pasti ada konsolidasi dengan keluarga kan? oh ada, itu nanti alasan selanjutnya. Itu kan alasan pertama. Alasan pertama kan dari perusahaan. Iya. Alasan kedua adalah gua kan belok nih dari jauh, engineering betul. ke procurement. Iya. Posisinya Pengadaan, adalah procurement. Ya, procurement itu adalah keilmuan yang Baru. berbeda. Baru banget. Gua akan belajar suatu hal yang baru yang nggak pernah gua temuin. Iya. Dan ilmu gua nggak kepake sama sekali. Iya, ilmu Sebenarnya itu. ada kepake sedikit karena barang-barang yang akan gue beli, gue familiar dengan barangnya. Oke. Barangnya kan barang-barang engineering seperti Iya. barang-barang bentuk valve, pipa dan lain-lain. Nah, gue cukup familiar dengan itu, tapi untuk terkait spesifikasi penentuannya nggak di gua. Oke. Spesifikasi penentuannya itu memang ada di usernya nantinya. Oke, ketentuannya sih itu Iya. lagi. Iya. Nah, jadi bagaimanapun juga nanti yang gua urusin memang adalah secara komersialnya aja. Iya. Technical udah nggak bukan gua lagi. Sementara sebelumnya technical urusan gua. Iya. Gua Lu nggak malah di siap. belakang layar nih sekarang nih kan? Yes. Sebenarnya belakang layar enggak. Kita berdua bersama. Oke. Cuma- Lu malah jalan beriringan ya? Beriringan. Cuma yang diurus adalah gua di sisi lainnya sekarang. Oke. Iya. Jadi gua sebelumnya satu sisi technical, komersial yang gua nggak ngurus. Nah sekarang gua technical yang nggak ngurus, komersial yang Komersial, ngurus. oke. Nah gitu. Jadi memang berbeda sisi aja. Gitu. Iya. Nah Yang itu juga yang bikin gua tertarik juga karena tadi nature perusahaan yang pertama adalah perusahaan yang mengikuti tender. Oke. Nah yang gue join ini adalah posisi yang menyelenggarakan tender. Duh, enak lah. Enak dia ngeraup semuanya kan? Dia yang buat lu, Bro. Dia yang buat. Iya. Ya, posisi yang menyelenggarakan tender. Bukan jadi peserta. Bukan jadi peserta. Ya. Sebagai panitia tender. Baik. Nah, seperti itu posisinya. Dan excitednya di situ. Karena gue bisa ngobrol dengan banyak orang, Iya. pastinya sales-sales juga banyak yang keluar kan. Betul. Gitu. Terus bagaimana gue sebagai posisi sebagai perusahaan mewakili perusahaan, terus ngomong dengan vendor-vendor atau dengan business partner yang sudah terjalin gitu ya. Iya. Gitu. Terus berkontrak dengan mereka, terus bagaimana gua ngelihat sisi kontrak, terus dari pengalaman, terus juga dari pemanfaatan kontrak, semua dari itu adalah hal yang baru buat gua. Di situ cukup menarik. Dan alasan selanjutnya tadi keluarga ya. Keluarga. Gua belum pernah ngekos selama Dari UI, dari lu belum pernah jauh dan lu nekat untuk
Sebenarnya gue pernah ngekos tapi pas kuliah, tapi kan rumah dekat ya. Rumah dekat nggak ada gunanya, memang untuk main-main doang. Nah, untuk cuma buat Biar, organisasi doang. iya, biar tidak kuliah pulang kan. Ya, biar bisa nginep di kampus, ya kan. Zaman dulu kita. Betul, zaman dulu. Ngekos sih pernah, cuma. Tapi ini kan jauh, Dit. Lu harus nyebrang pulau gitu. Nah, itu tantangan Apa pertimbangan lu sampai akhirnya yaudah gua ambil nih? Tantangannya di situ karena gue belum pernah. Gue tuh apa ya, kalau misalnya ngelihat opportunity itu gue selalu open, pengen. Lu mau memanfaatkan. Gue belum pernah coba kan. Kalau belum pernah coba ya, lu nggak tahu. What's there to lose? Ini bagus. Kayaknya ini kalimat lu buat akhir deh. Oh boleh. Udah. Gitu. Oke, lu berapa tahun di sana? 3 tahun. 3 tahun, genap 3 tahun. Selain lu ngambil part time penjinak beruang madu, enggak ya? Nggak ada. Ada sih penangkaran buaya. Ada kan? Ada. Karena kan kalau beruang madu ada. Oh, ada. Ya, tempat beruang madu ada. Tapi yang paling terkenal itu penangkaran buaya di sana. Oke. Yang salah satu yang ditangkar itu gua. Ya jokes wise banget, bro. 3 tahun dari tahun berapa, Dit? Dari tahun 2018 sampai 2021. Benar. Berarti lu Covid di sana? Covid di sana gua. Sendiri, nggak bisa pulang kan? Nggak pulang memang. Nggak pulang. Kendalanya gimana? Kendalanya ya gua nggak bisa keluar kosan, kerja di kosan. Iya, bekerja dan hidup itu gimana di sana? Itu susah banget tuh itu. Gua terus terang kan tempat makan gitu jarang yang buka ya. Iya. Gua banyak bikin mie. Jadi gua nyetok mie di warung, terus kalau misalnya gua pengen nasi goreng ya gua bikin sendiri nasi goreng pakai bumbu racik nasi goreng tuh. Iya. Iya gua bikin sendiri gitu. Jadi emang terpaksa untuk makan seadanya karena nggak dibuka tempat makan. Iya bener. Iya. Lu mau makan fast food juga nggak bisa. Itu aja yang lu 3 tahun. Gitu aja tuh. Ya itu setahun sedih lah gara-gara Covid terus jadi semua terbatas mulai kan. mencoba normal lagi kan setahun. Tapi di sebelum Covid kan 2020 ya. 2019 itu memang pengalaman yang menyenangkan di sana. Oke. Apa yang ada di sana dan nggak ada di sini, Dit? Selain macet ya, itu terlalu mediocre. Yang nggak ada di sana. Di sana itu waktu terasa lambat. Oh iya. Kita di Jakarta kan waktu terasa cepat. Iya. Kayaknya abis Senin udah Jumat lagi. Iya. Terus tiba-tiba udah Senin lagi. Iya. Tapi kalau di sana waktu kerasa. Karena kehidupan lambat. Magic nggak sih? Gue juga ngerasain sih hal yang sama di Jogja gitu. Nah, kayak pace-nya lambat. Pace-nya lambat. Lu bisa nikmatin waktu, terus kayak abis kerja itu nggak hilang gitu harinya. Iya, ada queue time-nya. Karena memang di sana tuh ya deket, jauh ya jauh. Jauhnya tuh memang literally secara jarak kan. Bukan karena kayak dari Selipi gua nih, dari Selipi ke Depok hampir memakan waktu hampir 1,5 jam. Nah iya, di sana 15 kilo aja nggak nyampe setengah jam. Di sini 15 kilo setengah jam lebih. Lebih. Gimana waktu kita nggak habis di jalan kan? Belum lu marah-marah sama yang lawan arah. Jalan nggak ada. Nggak ada di sana. Lu 3 tahun di sana sampai akhirnya ke Jakarta lagi? Yang sampai sekarang ini? Yang sekarang. Yang sampai sekarang. Apa? Kenapa? 3 tahun itu mungkin udah cukup lu rasa waktu yang udah cukup di sana. Terus kayak sepertinya sih gue juga di sana udah keliling cukup banyak. Terus juga secara prospek pekerjaan gue juga melihat yang di sini tawarannya lebih baik. Selain lebih baik pun gue pulang juga. Oke, betul. Benar. Terus ya udah secara pertimbangan sih gue nggak ada minusnya untuk pindah ke sini gitu. Oh, ini plus semua ya? Plus semua. Jadi ya kenapa ditolak gitu kan. Oke. Lu tapi udah permanen sekarang nih di tempat yang sekarang? Oh, di tempat sekarang belum. Emang nggak ada jenjang ke situ kah atau gimana? Memang pasti ada. Cuma memang rebutan. Memang butuh waktu. Lu udah berapa tahun? Berarti 3 tahun ya? 3 tahun juga. Udah 3 tahun. 2021 sampai sekarang. 2021 sampai sekarang. Udah genap 3 ya berarti. Dari semua pekerjaan yang lu jalanin dan lu mengambil jurusan yang namanya aneh itu menurut gua dari sastra Inggris aja kadang gua dinilainya aneh, Dit. Sastra Inggris berarti jago bahasa Inggris dong, stereotip orang biasa. Udah nggak melulu seperti itu, Dit. Kayak lu teknik apa
Metalurgi. Metal. Metalurgi. Ya udah gua metal ya, teknik Ya, metal. ada metal. Teknik metal itu lu udah ngerasa ini passion lu nggak sih dari pekerjaan ya? Kalau misalnya dari segi pekerjaan sebenarnya memang awalnya kita tertarik, tapi lama kelamaan pekerjaan itu akan menjadi suatu hal yang daily kita lakukan. Nah, yang membuat pekerjaan itu tetap menarik adalah tantangannya. Kalau misalnya kita udah merasa nggak ada tantangannya, ada yang harus dievaluasi lagi. Betul. Nah, Setuju betul. itu dia. Jadi ketika pekerjaan udah mulai stagnan tuh, udah mulai tuh kita harus evaluasi diri lagi, apakah yang kita lakukan sekarang tuh bisa terus begini, kita harus terus begini, atau kita emang butuh keluar dari zona nyaman lagi untuk berkembang lebih baik. Betul. Nah, lu masih belum menjawab pertanyaan gue. Apa tuh? Passion lu bukan. Oke. Atau kalau memang di sini bukan passion lu, Jawabannya passion lu adalah, tuh apa? jawabannya adalah pekerjaan ini menjadi passion gua ketika masih ada yang gua cari, ketika tantangan itu masih ada. Oke. Karena secara bisnis gue suka dengan bisnisnya, secara pekerjaan gue suka, tapi kalau misalnya kerjaannya udah mulai day to day biasa, terus kerjaannya udah mulai autopilot, Iya. nah itu udah bukan menjadi passion gue lagi. Passion gue adalah nanti mencari yang baru lagi, seperti itu. Sebenarnya kalau passion secara khusus gitu, gue sukanya Bidang apa begini, gitu, iya, bidangnya bidang apa apa. itu Nggak gue ada. nggak ada. Tapi so far yang gue lakuin sekarang gue suka, dan selama itu ada tantangannya, gue akan terus menerima tantangan itu dan terus berkembang gitu. Mantap sekali, mantap. Berarti lu nggak punya spesifik passion kayak gua nih. Gua ngerasa gua menjadi diri gua tuh ketika gua ngurus acara dan segala macem yang berhubungan dengan ngurus-ngurus acara lah itu. Oh. Kayaknya gua banget gitu event. Nah, gua nggak kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu ya. Selama lu masih punya atau ngerasa tempat ini masih ada tantangannya nih yang bisa gua jalanin gitu. Iya. Yang bisa gua jalanin, yang bisa gua lewatin terus aja gitu. Terus aja gue gas. Oke. Setiap tantangan punya namanya bos, Dit. Namanya bos. Lu pun punya pekerjaan yang 3 jumlahnya ya? Jumlah pekerjaan 3 sama yang sekarang apa 2? 3. Ini pertanyaan Bosnya beda-beda dong. Bosnya beda-beda. Treatment lu ke bos atau lu caranya berbahasa-basi sama bos lu tuh kayak gimana sih, Dit? Untuk memulai percakapan, untuk dalam tanda kutip meminta hak lu. Ya meminta hak lu dalam hal ini adalah cuti ya. Cuti yang ntar dulu Dit, ini masih ada kerjaan yang belum selesai nih Dit, apalagi di procurement. Iya bener gak sih kerjaan gue? Ya, gimana sih cara lu? Mungkin pertama kali gue kerja, awalnya gue nggak enak banget sama bos. Oke. Awalnya gue menjadi orang yang segan untuk bertanya, untuk mengutarakan, Takut ya? iya, mengutarakan apa yang gue inginkan pada bos. Ya, lu berarti yes man aja? Yes man aja. Kalau misalnya bos ngomong apa, oke, gitu. Itu di pekerjaan pertama gue. Oke. Tapi memang di saat itu tentunya kenyamanan bekerjanya kurang. Karena kan ketika lu kerja, keterbukaan itu menjadi suatu hal yang penting. Betul. Apalagi ya kita masih junior banget lah. gitu kan. Iya. Nah, makanya itu penyakit fresh graduate pasti begitulah ya. Ya, I feel. Benar. Nah, terus di pekerjaan gue yang kedua, di tahun yang pertama gue juga masih sama. Di tahun pertama gue masih sama, gue juga masih nggak enak meminta. Terus kalau cuti mah, kalau secara perusahaan, kalau perusahaannya cukup profesional, cuti itu nggak pernah ada alasan. Iya betul. Cuti tinggal cuti. Iya. Kalau yang profesional. Ya, kebetulan gue tempati seperti itu. Profesional semua. Ya. Oke. Jadi kalau cuti mungkin Jadi nggak perlu ada reason ya? nggak perlu ada reason. Ya, lu juga nggak harus menjelaskan. Nggak Lu mau perlu. kemana, lu mau apa? Iya, cuti aja. Baik. Selama jatah lu ada, gas. Iya. Toh cuti juga nggak bisa diuangin. Betul. Ya udah. Ya angus aja lah. Iya, buat apa? Iya. Soalnya kalau bisa diuangin. Iya. Kalau diuangin kan lumayan. Ya betul. Kalau nggak bisa diuangin ya udah ambil aja lah. Berarti treatment lu adalah ya udah iya bos, iya aja. Itu di tahun pertama gua di perusahaan kedua. Dan syukurnya di tahun kedua di perusahaan gua yang kedua itu gua ganti bos. Oke. Nah,
kebetulan banget nih gue ketemu bos yang gue bisa ajak ngobrol dengan cara terbuka. Oke. Oke, dianya juga terbuka Dia ya. juga terbuka, terus sehari-hari kita bertukar pikiran. Jadi emang gue posisinya tuh bos gue di depan gue, ya gue depan-depanan. Oke. Jadi Oke. kalau misalnya Lapor paknya tinggal enak ya. iya, jadi kalau misalnya gue susah tinggal, Pak, ini gimana? Gitu. Tinggal shouting distance saja. Oke. Jadi nggak ada hal yang menurut gue Kaku gitu ya. kaku gitu, enggak. Oke. Jadi kalau misalnya after office hour gitu, atau even in the office hour gitu, yang kita bahas Marvel, Oh, pop culture nih masuk ya? masuk dia, Bagus. masuk dia, meskipun umurnya udah hampir 50. Oh iya, udah boomer ya? Iya. Masih masuk ya? Nah, terus di rumahnya dia koleksi Kamen Rider. Action figure gitu? Iya. Tumblr-nya Bumble. Tapi lu masih berteman dengan beliau? Masih kontak. Masih sekarang. kontak-kontakan. Yang di Kalimantan itu kan? Iya. Yang di, sorry, Balikpapan itu kan? Iya. Gitu. Dan gue belajar banyak dari dia ketika dia menjadi atasan gue. Oke. Dan gue bisa terbuka sama dia. Terus kalau misalnya gue ada mau apapun, dia tuh mengakomodir asal gue juga ngasih benefit ke dia. Yes. Nah, jadi give and take. Iya. Bukan Nah, take and give ya. Ya, jadi kalau di kantor gue yang dulu itu, di bos yang kedua ini, di kantor gue itu dimungkinkan untuk namanya recuperation. Apa tuh? Jadi gue kerja di weekend, Hmm. bisa gue ganti liburnya Oh, di hari kerja. Iya. Nah, Jadi kayak lu mau ngambil juga bebas apa gimana? ya, jadi Oke. ketika dulu gue pulang ke Jakarta, gue pakai recuperation, ditambah cuti. Jadi gue bisa 2 minggu sendiri di rumah, gitu. Bisa ya. Bisa kayak gitu. Sefleksibel itu berarti. Bos, tergantung bosnya. Iya tergantung bosnya. Makanya gue bilang sefleksibel itu bos Ya. lu yang saat Jadi itu. bos yang pertama itu nggak bisa kayak gitu. Oke. Jadi ketika ganti ya udah. Ketika ganti ini emang bener-bener membuka cakrawala gue banget soal bagaimana cara kita interaksi sama bos. Tapi ini nggak subjektif ke lu doang kan? enggak, Ke dia ke semua. Enggak, gitu. Tapi memang kuncinya lu harus terbuka dulu sama dia. Gitu. Lu harus apapun yang lu kerjakan, apapun kesulitan yang lu hadapi, konsult dengan dia. Oke. Gitu. Karena apapun yang lu kerjain, ketika salah kan yang nanggung dia sebenarnya. Ya betul. Ya tanggung jawab. kan, yang nanggung Betul. Dia tameng hidup pertama tuh. Iya. Pertama. Yang disalahin bukan kita, Iya, dia. Tapi nanti dia yang marahin lu. Bener juga. Bener. Bener juga sih role-nya Iya. seperti itu. Nah, Jadi- ya terus lanjut. Udah sih, terus abis itu gue udah belajar berinteraksi, gue belajar terbuka untuk mengutarakan apa yang gue inginkan. Bahkan tentang karir pet pun gue diskusi sama dia. Oh iya. Gitu. Jadi ada andil dia ketika lu pulang ke Jakarta lagi nggak sih? Ada. Jadi memang kalau dia tuh udah bilang dari awal, kalau memang passionnya di procurement ataupun masih ingin bertahan lama, apa-apa cari aja kesempatan-kesempatan lainnya gitu. Karena belum tentu di sini juga bisa offer yang lebih. Gitu kan. Karena memang yang namanya kerjaan kan ya manusiawi lah ya. Dinamis lah bro. Dia juga paham itu, terus dia juga pengen lu berkembang. Terus dia kalau misalnya gua kan secara procurement itu pengetahuan tentang barang yang gua handle itu adalah salah satu core pengetahuan yang bisa kita jual ke perusahaan lain gitu. Nah, dia tuh nggak involve gua ke dalam komoditas yang menurut gua di dalam divisi gua itu cukup oke gitu. Jadi lumayan dia juga membantu gua untuk bisa menjual pengalaman gua. Nah, itu salah satunya. Jadi kita kan memang kerja itu juga salah satunya membangun portofolio kan. Iya betul. Portofolio itu juga dibangun oleh Relasi relasi juga. relasi yang utama bro. Ya. Relasi yang utama. Salah satunya portofolio. Portofolio itu juga ada ketika bos lu juga Ada andil lah betul. Jadi LinkedIn lu juga udah ada rekomen. Ya, gitu. Aris menarik sekali. Gue bahkan nggak tahu harus masuk celah-celahnya ngebelok ini kayak gimana karena ini adalah apa ya beda nih. Lu dari lu lulusan UI terus lu mengambilnya gue baru tahu teknik metal ini. Bahkan pekerjaan lu yang variasi seperti ini. Makanya gue bingung mau masuk ke bercandanya mau gue belokinnya kemana-mana. Ini terlalu menarik buat para rekan kerja yang dirasa jurusannya kok gue kayaknya aneh sendiri atau kayaknya tidak lazim di Indonesia. Karena kan yang lazim di Indonesia lu harus bisa komputer, Excel, bahasa Inggris, padahal tidak harus seperti itu. Sebenarnya
Ada plus minusnya. Gua kan termasuk salah satu jurusan yang spesifik ya. Betul. Ya, jurusan yang spesifik. Memang teknik metalurgi dan material ini adalah dulunya pecahan dari teknik mesin. Iya. Nah. Makanya sub-sub gitu ya. Ya, memang secara pekerjaan jadinya, secara belajaran memang spesifik. Tapi nanti secara pekerjaan, lowongannya akan sedikit juga. Gak sebanyak ketika teknik-teknik yang Betul. umum. Ini akan muncul nih, si lowongan akan sedikit karena lu juga memilih jurusan yang spesial. Iya. Anjir, mantap bro. Lowongan juga mantap. gak akan sebanyak yang Iya. jurusan-jurusan umum, jurusan-jurusan induk. Seperti misalnya jurusan induk tuh kalau di teknik ada teknik sipil, Iya. teknik elektro, Iya. teknik mesin, teknik Iya, kimia, macam-macam. ya 4 itulah. Iya, itu yang 4 besarnya kan. Ya, atau enggak industri mungkin, tapi industri mostly kan ekonomi. Iya. Nah, metalurgi, terus kalau misalnya di UI itu ada teknik bioproses, terus teknik komputer, bukan komputer secara software, tapi komputer secara hardware-nya. Iya. Itu teknik-tekniknya seperti teknik biomedi. Itu spesifik sekali. Spesifik banget itu. Iya, dan nantinya kerjanya kalau misalnya masih mau yang inline, nyarinya PR. Jadinya- itu dia. Itu Contohnya dia. gua kan belok. Iya, tapi kan nggak mediocre. Lu juga akan kesulitan nggak sih atau orang tua lu akan kesulitan nggak sih? Ini Adit nih terus ditanya sama orang ketika lagi kumpul, Adit kuliahnya di mana? Teknik metal bla bla bla. Pastinya. Pasti kayak gitu kan di Tanya pertemuan-pertemuan keluarga pasti kayak gitu kan. Iya. Adit menarik sekali ini untuk menutup cerita kerja Adit. Lu ada. Udah time limit ya? Iya, lu udah ada. Kok kepanjangan ngomongnya? Nggak apa-apa, ini untuk rekan-rekan kerja biar tahu nih teknik-teknik metal, bukan cuman kupro yang tadi saya bilang, saya mohon maaf, tapi itu adalah teknik material yang tidak diketahui orang banyak. Untuk menutup cerita kerja, Dit, ada kalimat favorit nggak sih, Dit? All time lu gitu yang ketika lu lagi jatuh, nih kalimat favorit gue nih. Ini kesukaan gue, kata-kata ini, gue akan selalu bangkit ketika gue ingat kata-kata ini. Oke. Jadi gua tuh di tengah-tengah opportunity yang gua ambil gitu ya, gua tuh nggak pernah berhenti untuk mencoba. Jadi ya pastinya sebelum satu lamaran di offer, ya 1000 lamaran di apply, gitu kan. 1000 lowongan di apply. Iya, betul. Yang nyangkut cuma satu ya nggak apa-apa juga, tapi at least ada. At least you try. At least ada. Dan kalau misalnya lu ditawarin hal yang baru gitu ya, kalau misalnya nggak ada minusnya juga buat lu, kenapa nggak dicoba gitu. Open for opportunity, karena ketika lu udah nyemplung satu opportunity ya bisa jadi itu juga baik buat lu dan ada prospek ke depannya gitu. Mantap sekali. Cerita kerja bersama Nur Adi Ahmad. Terima kasih banyak Dit sudah